Polisi beberkan motif remaja 17 tahun yang diduga serang ibu di Belitung. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Belitung akhirnya berhasil mengungkap motif di balik kasus percobaan pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri. Peristiwa yang sempat menghebohkan masyarakat Belitung ini ternyata dilatar belakangi oleh dendam pribadi antara pelaku dan korban. Pelaku berinisial Ed, seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang juga merupakan putri bungsu korban, nekat melakukan aksi keji tersebut setelah sering terlibat pertengkaran dengan sang ibu. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Belitung, AKP Imade Yudaswi Karma, pelaku mengaku sudah merencanakan perbuatannya sejak Sabtu, 14 Februari 2026, sore. Selama tinggal bersama ibunya, pelaku sering cekcok hingga menimbulkan rasa dendam, jelas Made dalam konferensi pers, Selasa, 17 Februari 2026. Pada malam kejadian, Ed membawa ibunya ke semak-semak di sekitar jalan Kecamatan Sijuk. Di lokasi tersebut, ia mencoba menghabisi nyawa sang ibu dengan sebilah pisau. Beruntung, korban berhasil bertahan hidup meski bersimbah darah. Setelah pelaku meninggalkan lokasi, korban berjalan ratusan meter hingga mencapai teras rumah warga untuk meminta pertolongan. Polisi kemudian menahan Ed dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Satreskrim Polres Belitung, mengingat pelaku masih di bawah umur dan diketahui memiliki seorang bayi. Menurut Made, pelaku sempat berusaha menutupi perbuatannya terutama kepada kakak dengan membuat alibi. Ia mengaku mendapat pesan dari seorang teman bernama Nata untuk mengantar ibunya berobat, serta mengaku sempat dibegal dalam perjalanan. Namun, setelah diperiksa, keterangan tersebut terbukti palsu atau bohong. Nata itu tidak ada. Tersangka menggunakan 2 kartu SIM dalam satu ponsel, dan barang bukti sudah kami amankan, tegas Made. Untuk memastikan kondisi psikologis, polisi berinisiatif melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku di RSUD Marsidi Judono Tanjung Pandan. Hal serupa juga akan dilakukan terhadap korban, guna mengklarifikasi apakah korban mengalami gangguan jiwa. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menentukan kelanjutan proses hukum dari perkara ini, kata Made. Kasus ini pertama kali terungkap setelah warga menemukan korban dalam kondisi berlumuran darah di teras rumah Kecamatan Sijuk pada Minggu, 15 Februari 2026. Polisi segera bergerak cepat mendatangi kediaman korban di Kecamatan Tanjung Pandan dan memeriksa kedua anaknya, AG dan Ed. Namun, keterangan Ed yang berbelit-belit membuat polisi curiga. Setelah pemeriksaan intensif berjam-jam, akhirnya Ed mengakui perbuatannya. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena melibatkan hubungan ibu dan anak yang seharusnya penuh kasih sayang, namun justru berujung pada tragedi. Polisi menegaskan akan terus mendalami kasus ini, termasuk faktor psikologis yang melatar belakangi tindakan pelaku, sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.